Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi Satrio dan kawan-kawannya kini memasuki tahap rekonstruksi oleh kepolisian. Dugaan peran-peran serta kronologi dari kasus ini sebelumnya juga sudah diungkap oleh pihak polisi. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengulas kembali seperti apa peran-peran dan juga kronologi hingga terjadi penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario CS. Sebelumnya kasus ini mulanya ditangani oleh pihak penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan dan saat ini sudah ditarik ke pihak Polda Metro Jaya. Dan dari rilis yang disampaikan oleh polisi saat ini sudah ada 2 tersangka serta 1 anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kita lihat siapa saja mereka. Yang pertama tentu ada Mario Dandi Satrio. Seorang tersangka, ia berusia 20 tahun dan dugaan perannya adalah melakukan penganiayaan terhadap korban D atau terhadap David secara terencana. Nanti kita akan lihat seperti apa konstruksi pasal yang akan atau yang dikenakan terhadap Mario Dandi. Termasuk juga kepada tersangka kedua yakni Shane Lucas berusia 19 tahun. Perannya adalah diduga melakukan provokasi kepada Dandi atau kepada Mario, kemudian ia juga berperan merekam kejadian pada saat penganiayaan terhadap David. Dan pihak ketiga dalam kasus ini adalah AGH yang status hukumnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum karena ia masih berusia 15 tahun dan secara undang-undang ini masih berstatus sebagai anak sehingga tidak bisa disebut sebagai tersangka. Dugaannya dari pihak AGH ini ia memberikan pengakuan atau konfirmasi soal suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap D kepada AG dan sampai saat ini belum secara jelas terungkap apa sebetulnya tindakan tidak menyenangkan yang dimaksud oleh AG. Selanjutnya kita lihat pemirsa kronologi yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian bermula dari adanya sebuah kabar yang didengar oleh tersangka Mario, tepatnya adalah pada sekitar bulan Januari, Mario atau MDS mendengar adanya tindakan tidak menyenangkan dari D kepada AGH dan kabar ini didengar oleh Mario dari seorang temannya yang berinisial APA. APA juga sudah dimintai keterangan sebagai saksi oleh polisi. Selanjutnya Mario mengonfirmasi kabar tersebut kepada AGH dan nampaknya kabar ini membuat Mario cukup kesal. Lalu berlanjut ceritanya ini di tanggal 20 Februari pada saat itu AG menyampaikan kepada Mario bahwa ia ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban D atau milik David dan hal ini juga yang membuat AGH bersama dengan Mario dan berikutnya bersama dengan tersangka Shane pergi ke lokasi beradanya korban D. Nah, selain itu juga Mario ini sudah mendengar kabar yang membuatnya emosi dan kondisinya ini ia sampaikan atau ia menghubungi Shane Lucas menyampaikan soal kabar yang ia dengar itu dan kemudian dijawab atau direspon oleh S dengan kalimat-kalimat bernada provokasi. Ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa tindakan itu dinilainya parah atau ada sebuah semacam provokasi untuk melakukan pemukulan akibat dari tindakan tidak menyenangkan itu. Nah, kemudian ketiga pihak ini, MDS, S, dan AGH mendatangi lokasi D yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya berinisial R yang berlokasi di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian berlanjutlah mereka melakukan komunikasi soal apa saja peran-peran yang nantinya akan dilakukan di lokasi kejadian dan MDS ini sempat meminta S untuk merekam kejadian menggunakan handphone milik MDS atau milik Mario. Lalu ketika mereka sudah bertemu dengan D, sebetulnya proses untuk sampai bisa bertemu dengan D juga cukup panjang. Ada percakapan dalam WhatsApp begitu menggunakan handphone milik AGH yang sampai membuat D ini menemui 3 orang yang mendatangi dia. Dan ketika bertemu, Mario lalu sempat menyuruh D untuk melakukan push up sebanyak 50 kali dan juga melakukan sikap tobat. Nah, barulah pada saat itu diikuti dengan adanya tindakan penganiayaan atau Mario menyerang D di bagian kepala dan juga di bagian perut.
Aksinya ini sempat ditangkap basah oleh seorang saksi berinisial N. N ini merupakan orang tua dari R, di mana yang memiliki rumah dari TKP atau kejadian penganiayaan terhadap David. Sejauh ini dari proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, progresnya adalah sudah ada sebanyak 10 saksi dan ahli yang dimintai keterangan. 10 saksi ini terdiri dari 2 tersangka, kemudian juga ada AG, lalu ada juga ada saksi S, maksud kami saksi R, saksi N, lalu juga ada satpam dari komplek TKP dan juga ada keterangan dari ahli. Kemudian bukti-bukti fisik seperti handphone, kemudian CCTV dan juga ada alat bukti percakapan ini juga sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Dan konstruksi pasal yang kemudian dikenakan kepada para tersangka ini sebetulnya pasal-pasal alternatif atau subsidiar, yang mana yang paling primer adalah pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana yang maksimal hukumannya adalah 12 tahun penjara. Ini khusus untuk 2 tersangka yakni Mario dan juga Shane Lucas. Sebetulnya untuk konstruksi pasal ini juga ada pasal-pasal seperti 354, 353, 351 KUHP yang mana ini secara berjenjang menyebutkan ada penggolongan jenis penganiayaan. Ada penganiayaan yang sebatas menyebabkan luka berat, kemudian ada penganiayaan yang tidak direncanakan, sampai yang paling tinggi adalah penganiayaan berat terencana. Lantas bagaimana dengan kondisi atau status hukum dari AGH? Ia masih berusia 15 tahun, artinya masih berusia anak, sehingga ada perlakuan khusus yang diberikan terhadap AGH. Setelah ia berstatus sebagai pelaku atau ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, ia kemudian ditahan di LPKS atau di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Rumah Tahanan Khusus untuk Anak. Penahanannya ini adalah selama 7 hari untuk proses penyidikan, dan kalau dirasa tidak cukup dapat diperpanjang selama 8 hari. Sebelumnya ia juga sudah diperiksa selama 6 jam oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan selama proses pemeriksaan dan sampai saat ini, proses hukum terhadap AGH dilakukan sesuai dengan sistem peradilan anak. Artinya tidak hanya dari pihak polisian, tapi juga melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, kemudian juga dari pihak seperti LPKS yang melakukan penahanan, dan seterusnya. Kondisi David Ozora kini memasuki fase pemulihan emosional. Melalui akun Twitternya, sang ayah Jonathan Latumahina menampilkan keadaan David yang tampak emosional. Namun sang ayah berusaha menenangkan David dan memintanya mengalihkan emosi David untuk kesembuhannya. Berikut kita putar kembali perbincangan ayah David dengan David di rumah sakit. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup.